Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatur Rizik Aji Muhammad. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, di video pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai taktik dan teknik pemadaman. Silakan disimak videonya ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran ketiga yaitu Firefighting Tactic and Techniques atau taktik dan teknik pemadam kebakaran. Nah, dari hasil penelitian ICAO bahwa banyak terjadi kecelakaan di bandara udara dan sekitar bandara. 50% kecelakaan diikuti atau disertai dengan kebakaran. Mengapa korban kebakaran pesawat udara lebih penting dari korban kebakaran gedung atau kota? Karena yang pertama, kecelakaan terjadi yang sedang melakukan pergerakan dengan kecepatan tinggi dan proses terjadinya sangat cepat. Sedangkan kebakaran kota atau gedung, proses terjadinya berlangsung lambat. Yang kedua, ruang gerak yang tersedia terbatas. Sedangkan kebakaran kota atau gedung masih banyak ruang gerak yang dapat dipergunakan dalam menyelamatkan diri. Yang ketiga, penumpang mengalami kepanikan dan berdesakan dalam usaha menyelamatkan diri. Nah, masalahnya di sini yaitu fire atau api. Jadi kita harus menyelamatkan jiwa. Dan setidaknya kita harus menguasai teknik pemadaman yang baik dan peralatan pemadaman kebakaran yang baik dan sesuai persyaratan. Data yang diperlukan dalam penanggulangan kebakaran. Yang pertama, tempat terjadinya kebakaran. Yang kedua, waktu terjadinya kebakaran. Yang ketiga, jenis kebakaran. Yang keempat, keadaan api atau kebakaran. Yang kelima, barang-barang berbahaya seperti pesawat dan sekitarnya. Yang keenam, jumlah manusia yang terperangkap. Yang ketujuh, adanya sumber air yang dapat digunakan. Nah, dari data tersebut, olah dan cepat dan menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan setelah pengolahan data atau size up. Yang pertama, melaksanakan persiapan secara cepat terhadap semua perlengkapan yang akan digunakan dalam operasi pemadaman. Yang kedua, bergerak menuju ke tempat kecelakaan dengan cepat menggunakan jalan singkat dan selamat. Yang ketiga, menentukan strategi yang akan diambil guna pelaksanaan pemadaman pada saat menuju ke tempat kebakaran. Yang keempat, menentukan strategi sesungguhnya pada tempat kebakaran setelah melihat fakta kejadian yang sebenarnya. Berikut strategi dalam pelaksanaan pemadaman. Yang pertama, berhati-hati dalam menghampiri tempat kebakaran untuk mencegah terlanggarnya orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri yang ada di sekitar tempat. Yang kedua, menempatkan posisi kendaraan dan peralatan sedapat mungkin searah angin. Tiga, menempatkan posisi kendaraan dan peralatan di tempat yang tidak terkena limpahan bahan bakar. Yang keempat, menempatkan posisi kendaraan sedekat mungkin dengan tempat kebakaran, namun aman agar didapatkan pancaran yang efektif. Kelima, posisi kendaraan tidak saling menghalangi, karena sewaktu-waktu dibutuhkan untuk posisi bergerak, menyelamatkan dari bahaya api. Pedoman dasar dalam melaksanakan tindakan pemadaman. Pertama, melaksanakan pemadaman searah angin bila mungkin. Kedua, melaksanakan pemadaman dari bagian menguntungkan sehingga api dikuasai. Yang ketiga, pelaksanaan pemadaman sedekat mungkin dari sumber api dengan memperhitungkan keselamatan. Yang keempat, pelaksanaan pemadaman diutamakan terhadap api yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Kelima, hati-hati dengan paparan tekanan tinggi, jangan mengenai orang. Yang keenam, kerjasama antar petugas harus dilaksanakan dengan baik untuk saling melindungi dari ancaman api. 7. Perhatikan perlengkapan, jangan terkena api. Yang ke-8, jangan melaksanakan pemadaman dari kemungkinan limpahan bahan bakar mengalir. Yang ke-9, gunakan bahan pemadam yang sesuai dengan jenis kebakaran. Yang ke-10,
Gunakan bahan pemadam secara efektif dan efisien. Ke-11, cegah penjalaran api terutama pada tempat yang dianggap berbahaya. Dari prosedur pemadaman kebakaran pesawat udara dan data pesawat udara yang diperlukan. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis pesawat udaranya, mulai dari jumlah penumpang maksimal, konstruksi dan konfigurasi interior, letak, jumlah, dan cara menentukan normal dur dan emergency exit. Selanjutnya, jumlah barang maksimal, dan yang terakhir, perlengkapan pesawat udara. Yang kedua, kita harus mengetahui kondisi pesawat udara, mulai dari strategi yang dilakukan, penempatan kendaraan, taktik dan teknik pemadaman. Yang ketiga, kita harus mengetahui jumlah bahan bakar, mulai dari luasnya kebakaran atau practical critical area, selanjutnya strategi, dan yang terakhir kebutuhan pancaran. Selanjutnya kita harus mengetahui orang di pesawat itu, mulai dari jumlah korban yang dievakuasi dan memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Yang kelima, kita harus mengetahui dangerous goods, mulai dari tindakan pengamanan dan mengarahkan kru, passenger, dan orang-orang. Yang keenam, kita harus mengetahui lokasi kecelakaan untuk meminimalkan response time, analisa untuk memasuki area, dan yang terakhir, rute yang akan dijalankan. Pelaksanaan pemadaman pesawat yang terbakar. Yang pertama, searah angin, depan atau belakang pesawat. Yang kedua, 50% pancaran busa atau discharge rate menggunakan turret. Yang ketiga, arahkan pancaran turret ke badan pesawat dan rescue part. Yang keempat, tutupi atau kuasai PCA atau control time 1 minute. Yang kelima, hentikan turret ketika tersisa api kecil. Dari api yang tampak, kita harus melihat penumpang keluar dari pesawat. Yang kedua, rescue, memasuki pesawat untuk evakuasi. Yang ketiga, internal fire, gunakan air spray atau fog. Nah, apabila turret tidak dapat menjangkau, gunakan handline yang mengandung foam. Dan yang terakhir, hindari flashback. Nah, berikut adalah contoh posisi yang bisa kita pergunakan saat terjadi kecelakaan pesawat udara. Pemadaman mesin pesawat udara. Jika kebakaran mesin terjadi, yang pertama di udara atau dalam penerbangan, yang kedua saat taksi, yang ketiga saat start engine. Berikut adalah bagan mesin propeller dan cara kerjanya. Nah, berikut adalah contoh mesinnya. Dan ini adalah contoh bagan mesin jet. Dan ini adalah bagan mesin turboprop. Dan ini adalah bagan mesin roket. Sebab terjadinya kebakaran. Yang pertama, kebocoran bahan bakar. Yang kedua, karena minyak melumas. Yang ketiga, karena sumber panas pada gas pembuangan. Dari alat pemadam yang digunakan, yaitu ada yang pertama, alat pemadaman yang ada pada pesawat atau fixed fire extinguishing installation, dan alat pemadaman kebakaran wild tip atau menggunakan rodi. Pemadaman menggunakan alat pemadaman wheel type. Untuk mesin piston, yang pertama, semprotkan pada access point atau fire point. Yang kedua, semprotkan melalui saluran pendingin yang ada pada bagian depan mesin pesawat. Yang ketiga, jangan mendekat ketika mesin
penempatan idle pada jarak 15 meter dari depan dan samping propeller. Yang B, untuk mesin jet. Yang pertama, semprotkan melalui fire point. Yang kedua, semprotkan melalui pendingin yang terdapat pada bagian depan mesin pesawat. Yang ketiga, jangan mendekat 7,5 meter dari depan. Yang keempat, jangan berada 45 meter dari belakang. C. Mesin turboprop. Sama dengan menghadapi mesin jet. Yang pertama, bahaya jet blast lebih rendah. Yang kedua, bahaya propeller sama. Prosedur pemadaman kebakaran mesin pesawat. Dimulai dari yang pertama, yaitu gunakan bahan pemadam yang tidak merusak komponen mesin pesawat. Yang kedua, gunakan fire access atau fire point. Yang ketiga, pancaran tidak dibenarkan terus-menerus di satu tempat. Harus terputus-putus untuk mencegah pecahnya mesin pesawat. Yang keempat, pelaksanaan pemadaman dilakukan secara berpindah dan searah angin. Yang kelima, cegah penjalaran api dari mesin ke bagian lain pesawat. Yang keenam, perhatikan jarak yang berbahaya dari mesin pesawat udara yang bekerja. Yang ketujuh, gunakan pancaran water spray atau foam untuk mendinginkan mesin termasuk fuselage. Yang ke-8, bila terjadi kebocoran bahan bakar, gunakan foam untuk menyelimuti limpahan bahan bakar. Yang ke-9, berhati-hati terhadap ledakan dari bahan metal yang terbakar, karena proses pengembangan gas pada ruangan tertutup. Pemadaman kebakaran roda pesawat udara, wheel fire. Kebakaran terjadi karena tergeseknya velg dengan landasan saat ban pecah menimbulkan panas berlebih atau overheating. Yang kedua, panas berlebih atau overheating pada bagian roda saat pengereman yang dipaksakan. Yang ketiga, rem macet atau on pada saat pesawat bergerak. Yang keempat, kerusakan pada bagian roda sehingga roda berputar tidak normal. Yang kelima, kebocoran pada cairan hidrolik. Nah, berikut adalah bagan contoh roda pesawat udara. Pemadamannya yaitu yang pertama, gunakan bahan pemadaman dry chemical powder dan dapat juga digunakan air dengan pancaran fog dengan ketentuan 5 sampai dengan 10 detik pancaran tiap-tiap 30 detik. Yang kedua, pemadaman dilakukan dari depan atau belakang roda dan jangan samping searah dengan as roda karena membahayakan serta diusahakan searah angin. Yang ketiga, cegah api jangan sampai membakar bagian berada lain terutama yang berada di atas roda. Yang keempat, dinginkan dan lindungi sekitar lokasi kebakaran seperti bagian wing, fuselage dengan pancaran spray atau fog dari air atau foam. Yang kelima, bila terjadi kebocoran bahan bakar dan terjadi limpahan atau terbakar, selimuti atau padamkan dengan menggunakan foam. Yang keenam, berhati-hati terhadap tekanan dari pipa sistem hidraulik pecah atau terbakar dan gas yang dihasilkan dari terbakarnya cairan hidrolik. Ketujuh, berhati-hati bahaya propeller, bagian pengisapan atau semburan tergantung dari jenis mesin pesawat udara yang digunakan pada saat pemadaman. Nah, berikut pemadaman kebakaran gedung atau building firefighting. Yang pertama yaitu berusaha mencari data tentang gedung yang terbakar. Mulai dari barang yang ada di dalam gedung, kondisi ruangan yang terbakar, orang yang melaksanakan aktivitas, sumber air, dan lain-lain yang berhubungan dengan evakuasi. Terakhir, putuskan aliran listrik yang terbakar dengan gedung lain. Nah, setelah itu kita tentukan assembly point untuk orang yang selamat, tidak luka, dan orang yang berhasil dievakuasi dari gedung yang terbakar. Pelaksanaan pemadaman. Semua tindakan yang dilakukan dalam pemadaman maupun pertolongan hendaklah searah angin apabila memungkinkan. Tujuannya, yang pertama, terhindar dari ancaman bahaya kebakaran. Yang kedua, terhindar dari serangan asap. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang keempat, pancaran bahan pemadam lebih efektif dan efisien. Tahap yang kedua, buatlah ventilasi sebanyak mungkin untuk mengurangi asap yang ada dalam ruangan. Tahap yang ketiga,
Hati-hatilah terhadap semburan api pada ruangan tertutup. Ketika hendak dibuka, dan bukalah ruangan dengan menggunakan alat bertangkai panjang. Dan apabila memasuki ruangan, gunakan pancaran air berbentuk fog untuk melindungi diri. Yang tahap keempat, memasuki ruangan dianjurkan menggunakan 2 orang petugas grup atau saling melindungi. Tahap kelima, gunakan BA set atau breathing apparatus set jika memasuki ruangan berasap, dan bila tidak menggunakannya, angkat di atas lantai setinggi 30 cm karena masih ada udara murni. Tahap yang keenam, cari segera sumber air dan segera padamkan dengan tujuan agar asap yang terbentuk terhenti. Tahap ketujuh, padamkan kebakaran yang paling dekat dengan tujuan agar tidak menghalangi pergerakan ke depan dan singkirkan benda yang menghalangi. Tahap ke-8, hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya ledakan dan runtuhnya dinding serta asap ruangan. Tahap ke-9, gunakan pancaran waterfog dengan tekanan tinggi untuk menghalau asap. Tahap ke-10, pergantian personel perlu dilakukan untuk mencegah kelelahan. Tahap ke-11, pelaksanaan tugas harus berkelompok minimal 2 orang agar saling membantu pekerjaan. Tahap ke-12, cari orang yang terperangkap dalam ruangan. Bila ditemukan, segera evakuasi ke tempat aman untuk mendapat pertolongan. Tahap ke-13, amankan barang berbahaya yang dapat meningkatkan kebakaran. Tahap ke-14, pancaran bahan pemadam jangan sampai mengakibatkan api bertambah besar karena tekanan yang terlalu tinggi. Tahap ke-15, buatlah firewall atau firelight untuk menghindari penjalaran kebakaran ke tempat lain dengan pancaran air. Tahap ke-16, jauhkan barang yang mudah terbakar bila memungkinkan atau lindungi bila sulit dipindahkan. Tahap ke-17, hindari kesalahan penggunaan peralatan terutama saat akan menggunakan. Yang tahap ke-18, bertindak cepat, teliti, dan kerjasama sama petugas dengan mengutamakan keselamatan. Demikianlah pembelajaran materi yang ketiga ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.